bersama saya Budi Mulyo Setianto dari SMK Negeri 1 Majalengka, kelas 11 kelas 1. Kali ini saya akan membuat tugas dengan judul membuat sistem manajemen gaji menggunakan PHP dasar modul 1-5. Untuk deskripsi tugasnya, buatlah sebuah aplikasi berbasis PHP yang berjalan di terminal untuk mengolah gaji karyawan. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menambah, melihat, mengubah, menghitung, dan menghapus gaji karyawan. Semua data akan disimpan dalam folder yang pada folder model dalamnya gaji PHP. Keterangannya, detail dan spesifikasi dibutuhkan agar sistem manajemen gaji sama seperti keterangan pada soal logika dan algoritma. Tugas kali ini adalah mengimplementasikan hasil pengerjaan pada tugas logika dan algoritma ke dalam bentuk program PHP. Untuk langkah kerjanya, pada nomor 1, model gaji PHP menyimpan nama karyawan beserta jabatan karyawan. Pada nomor 2, saat menjalankan program yang muncul di terminal adalah pilihan aksi sebagai berikut. Pada nomor 1, update karyawan, 2, tambah karyawan, 3, update karyawan, 4, hapus karyawan, 5, hitung gaji karyawan, dan 6, keluar aplikasi. Pada nomor 3, buatlah inputan untuk user memilih aksi yang akan dijalankan. Contoh, ketika user memasukkan inputan angka 1, maka menjalankan fungsi melihat karyawan. Pada nomor 4, buatlah validasi jika user memasukkan inputan. Selain nomor aksi, maka tidak ada fungsi yang dijalankan, tetapi pesan peringatan agar user memasukkan inputan sesuai aksi. Untuk detail fiturnya, pada fitur lihat karyawan, kita harus menambahkan daftar karyawan dan jabatannya beserta nomor urut, seperti ini. Untuk tambah karyawan, harus memunculkan inputan untuk memasukkan nama karyawan. Lalu ketika user sudah menginputkan nama karyawan, maka muncul untuk inputan untuk menambahkan staf, menambahkan karyawan jabatan. Di antaranya ada manajer, supervisor, dan staf. Untuk yang poin ketiganya, jika jabatan yang dipilih di luar dari jabatan yang tersedia, maka munculkan peringatan error. Pada poin keempat, ketika semua sudah berhasil diinput, maka masukkan karyawan beserta jabatannya sesuai pada model gaji PHP. Pada update karyawan, tambahkan daftar karyawan yang telah ada. Mudahkan pengguna dalam memilih karyawan yang diedit. Pada poin keduanya, tampilkan nomor urut atau ID untuk setiap karyawan. Terus ada juga untuk meminta penggunanya untuk masukkan nomor urut atau ID dari karyawan yang ingin diedit. Pada poin keempatnya, harus divalidasi nomor yang dimasukkan untuk memastikan karyawan dengan nomor tersebut ada di dalam daftar. Untuk seterusnya, setelah karyawan dipilih, tampilkan inputan untuk masukkan nama baru. Tampilkan inputan untuk masukkan jabatan baru. Setelah semua proses selesai, maka update karyawan sesuai inputan yang diinput user. Pada bagian hapus karyawan, yang pertama harus masukkan karyawan yang ke daftarnya. Yang kedua harus memunculkan inputan untuk memilih nomor karyawan untuk dihapus. Terus harus memvalidasi nomor karyawan yang dimasukkan. Terus harus menampilkan informasi karyawan yang akan dihapus. Terus juga harus minta konfirmasi dari pengguna seperti ini. Jika user menginputkan Y atau yes, maka hapus. Jika user menginput N, maka tampilan pesan dibatalkan. Terus ada juga tambahkan daftar karyawan yang telah diperbarui. Hitung gaji karyawan. Dalamnya ada tampilkan daftar karyawan, bentuk pengguna memilih nomor karyawan untuk menghitung gaji, validasi nomor karyawan yang dimasukkan, minta pengguna memasukkan jumlah jam lembur. Validasi jumlah jam lembur, minta pengguna memasukkan rating kinerja 1-5. Validasi rating kinerja, hitung gaji pokok, tunjangan jabatan,
lembur dan bonus kinerja. Hasil pada perhitungan gajinya. Contohnya, pada bagian keluar aplikasi, ketika user memilih aksi keluar aplikasi, maka tampilan pesan. Terima kasih, sampai jumpa, lalu jalankan fungsi keluar dari aplikasi. Pada bagian nomor 6, masukkan proyek yang dikerjakan ke dalam GitHub, GitLab, dan serta link proyeknya. Pada bagian nomor 6 ini saya akan memasukkannya setelah video ini selesai. Sekarang kita langsung lanjut ke codingannya. Untuk yang pertama-tama kita membuat include gaji .php dulu untuk mengambil data dari karyawan dari gaji .php. Seterusnya kita membuat fungsi untuk mengambil data karyawan ke file. Kita membuat function sama data karyawan dan variabel s karyawan. Untuk menyimpan data karyawan ke dalam karyawan menggunakan array, kita pakai array data, file export, dan juga file put context. Untuk file export ini mempresentasikan dari string menjadi array ke dalam gaji .php. Untuk file put ini mengambil data dari sini. Terus juga ada variabel daftar jabatan, di dalamnya ada manajer, supervisor, staff. Terus kita juga harus membuat function tampilan menu. Di dalamnya ini ada pilih aksi. Terus juga ada lihat karyawan, tambah karyawan, update karyawan, habis karyawan, hitung gaji karyawan, keluar aplikasi. Ini untuk menampilkan seperti ini. Untuk pada terminalnya kita harus ke view terlebih dahulu. Terus ke terminal kita buat sesuai folder kita dan juga filenya. Kita buatin php. Jika sudah seperti ini adalah tampilan dari ini. Dari function tampilan menu. Function untuk melihat data karyawan. Ada function data karyawan, di dalamnya ada variabel data karyawan. Terus juga ini ada daftar karyawan. Terus ini juga ada if else. Jika tidak ada karyawan, maka akan muncul kata seperti belum ada daftar karyawan. Nanti akan saya jelaskan setelah menjelaskan semua kode ini. Terusnya juga jika karyawan ada atau menambahkan, jika karyawan ada maka akan ada nama dan juga jabatannya. Pada fungsi menambahkan data karyawan, kita pakai variabel karyawan dan juga daftar jabatan. Terus kita ada juga trim image stadin. Ini untuk menghitung dari ini untuk baris per baris. Kalau nggak salah. Juga untuk memprediksi jabatan. Masukkan jabatan dan juga ada ini daftar jabatannya variabel. Terus juga jika masukkan array dalam array, dan jika tidak ada dalam array jabatan dan daftar jabatan, maka jabatan tidak valid atau harus memilih jabatan yang tersedia saja. Ini jika jabatannya valid. Untuk pada jabatan menggunakan seperti ini. Jika manajer gajinya 10 juta, maka tunjangannya juga 3 juta. Pada bagian supervisor juga sama, 7 juta dan 2 juta. Pada bagian staff
juga sama, 5 juta 7 juta. Ini kita kosongkan aja, pause. Ini untuk menambahkan karyawan baru ke array. Maka hasilnya seperti ini, otomatis ada. Terus ini untuk menyimpan data ke file simpan data karyawan. Terus juga ada seperti ini, ada bacaan karyawan berarti tambahan. Terus juga ini untuk menampilkan data karyawan setelah penambahan. Terus ini function untuk menghitung gaji. Pada hitung gaji kita pakai variabel nomor dan juga ada ini integer ininya. Ini juga sama seperti di atas. Ini juga jika set karyawan nomor datanya dan masukkan karyawannya sama. Setelah masukkan jam lembur dan juga integer, jika jam lemburnya kurang dari 0 maka tidak valid. Terus juga kita harus masukkan rating kerja, juga kita pakai variabel rating, juga pakai integer, ini juga sama. Ini juga untuk menghitung gajinya. Gaji pokok sama dengan variabel data, sehingga gaji, tunjangan jabatan juga sama, jabatan lembur, jam lembur, pada lembur kita harus mengalihkan jam lembur dengan 25.000 per jam. Untuk bonus kerja yaitu gaji pokok kali rating kali 0,0%. Total gajinya kita harus menambahkan gaji pokok, tunjangan jabatan, lembur, dan juga bonus kerja. Setelah itu ini ada untuk hasil setelah menginputkan itu gaji. Kita juga menggunakan number format untuk menambahkan titik pada bagian setelahnya, pada bagian uang. Ini juga fungsi untuk mengupdate karyawan. Kita gunakan karyawan dulu dan juga daftar jabatannya untuk menampilkan terlebih dahulu daftar karyawannya akan diupdate. Ini juga pakai integer. Terus juga kita akan masukkan nama baru. Ini juga bisa jika dikosongkan, bisa selanjutnya enternya. Terus juga untuk pada bagian validasi jabatan kita menggunakan do, juga ada echo untuk memasukkan nama baru. Juga ada include, ada variabel daftar jabatan, terus juga ada variabel jabatan baru, ada trim, sekian, dan string. Terus juga ada jika kosong, maka ini juga di sininya ada jabatan tidak valid, ada perintah. Terus juga ini juga sama. Pada awalnya kita true. Ini untuk simpan data karyawan, untuk mengambil data. Setelahnya ini juga ada data previously update. Jika sebaliknya maka nomor yang dua nomor tersebut tidak ditemukan. Pada function hapus karyawan, kita ada lihat karyawan terlebih dahulu, terus juga ada masuk nomor karyawan yang dihapus, terus juga ada s6, angka integer,
ada if else, ini KIC, dan wipe karyawan di Wisnu. Itulah dua ada bagian ini untuk Eko. Gunakan Anda akan mengurus karya berikut. Ini juga Eko nama, ini pada jabatan, ini untuk meyakinkan. Jika iya maka pakai Y, dan juga jika tidak kita pakai N. Ini untuk mengafirmasinya. Ini juga sama. Ini Y, dan ini pada bagian N. Ini juga jika tidak valid maka ada kata seperti ini. Ini juga jika sebaliknya, jika tidak ditemukan. Pada bagian program utamanya ada ekosistem manajemen gaji, dan juga ada walkthrough untuk menambahkan menu, ada pilihan, dolar, tombol manager, dan juga sweep, karyawan, tambah karyawan, update karyawan untuk menggaji karyawan. Ini juga untuk keluar aplikasi. Exit, ini default jika menggunakan yang dari step. Kita lanjut ke terminalnya. Kita coba lihat karyawan. Ini sudah ada nama. Kita coba tambahkan karyawan. Nama karyawan. Mana? Untuk stafnya, untuk jabatannya kita sebentar aja. Sudah menambahkan. Sini juga sudah ada secara otomatis. Terus kita coba update. Jika kita ubah nama menjadi nomor 1 aja. Nama tambahkan nama belakang aja. Batas tab. Kita karyawan berhasil diupdate. Kita lihat ada kelas nomor 1. Tuh, udah mengganti namanya. Terus kita coba menghapus pada bagian nomor 4. Pilih nomor karyawan yang akan dihapus. Kita lihat dulu di sini. Kita coba pilih nomor 2. Yes atau no. Jika kita pencet no, maka akan ada kata seperti ini, teks seperti ini. Penghapusan karyawan dibatalkan. Jika kita pakai Y atau yes, maka akan hapus. Ini juga sama telah hilang. Kita coba gaji. Nomor 1, nomor 5 aja. Berarti 4 aja. Skala gajinya. Orang sudah gajinya 2 juta. Gajinya 7 juta. Kita karena akhirnya kita menang kasih. Jika kita memilih klik klarifikasi maka akan ada teks terima kasih. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum.